Halo Sobat CS, balik lagi sama admin channel cerita seru. Sebelum kita mulai videonya, bantu admin untuk bisa capai 1000 subscribers dan 4000 jam tayangnya ya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja gas videonya. Setelah proses pengujian, Panglima Xiao memberikan selamat kepada Yening atas bakat double S miliknya. Panglima Xiao lalu berkata, "Beritahu kami hadiah apa yang kamu inginkan, Paman Xiao ini pasti akan memberikannya untukmu." Namun terlihat Yening yang masih fokus kepada layar sistemnya. Jadi dia tidak merespon sama sekali perkataan Panglima Xiao. Tentu heran Panglima Xiao dengan sikap Yening. Lalu Dewan Militer Liao juga mencoba menyapa Yening. Tadi mah meremehkan, sekarang mencari perhatian, dasar pejabat korup. Oke lanjut. Panglima Xiao heran dan bertanya, tidak ada jawaban. Sepertinya dia baru saja sadar jadi masih kaget. Lalu Panglima Xiao tertawa dengan keras. Dan sambil merangkul pundak Yening, dia berkata, "Paman Xiao juga kaget lama sekali sama sepertimu. Jangan bengong begitu, ayo kita ke kantorku untuk ngobrol." Yening pun menuruti perkataan Panglima Xiao. Kemudian Xin berpindah ke kantor Panglima Xiao. Dia berkata, "Yening, kau dijebak dan hampir tidak lulus ujian, karena itu, aku sudah mengirim orang untuk mengurus semua orang yang terlibat. Aku akan menyelidiki semuanya dan memberikan penjelasan. Selain itu aku memutuskan untuk mengirimmu sebagai kandidat pertama untuk program pembibitan. Selama verifikasi tingkat tinggi sudah dilalui, akan ada orang tingkat ketiga yang akan berdedikasi sebagai pemandumu, dan sumber daya serta equipment juga akan diberikan kepadamu. Sekarang mari kita akan bicarakan tentang bakatmu, dan Paman Xiao akan membantumu." Yening mendengar itu bergumam, "Aku tidak bisa memberitahu orang lain tentang sistemku. Jadi aku akan memberitahunya tentang bakat asliku saja." Yening pun kemudian berkata, "Bakat psikis, dan itu adalah telekinesis benda angka." Panglima Xiao membalas, "Bakat psikis cukup langka, kau mungkin perlu ahli untuk membimbingmu di ibu kota ini. Bagus Yening, jadi hadiah apa yang kamu inginkan?" Yening kemudian menjawab, "Jika mungkin, aku ingin sebuah buku tentang skill pedang komandan." Permintaan Yening langsung disetujui oleh Panglima Xiao. Dia lalu memanggil bawahannya untuk mengambilkan salinan tentang ilmu pedang dan memilihkan dengan level yang paling tinggi. Tidak berselang lama datang bawahan Komandan Xiao sambil membungkuk dan berkata, "Komandan Xiao, ini adalah tingkat tertinggi di antara cadangan kita." Komandan Xiao sambil tersenyum, meminta Yening untuk mengambilnya. Tentu Yening sangat senang, namun dia juga ingin bertemu dengan keluarganya. Komandan Xiao berkata, "Papa, kau sangat bersemangat untuk kembali ke keluargamu dan memberitahu mereka kabar itu. Baiklah, aku mengerti. Pergilah. Beberapa prajurit elit harus mengikutimu setiap saat untuk memastikan keselamatanmu. Jika kamu ada masalah, laporkan langsung padaku." Lalu dengan aura kekuatannya, Panglima Xiao memerintahkan kepada bawahannya, "Aku ingin melihat laporan. Mengapa Yening hampir kehilangan kesempatan untuk mengikuti ujian dalam waktu 24 jam. Tentu para bawahan Panglima Xiao ketakutan dan sambil membungkukkan badan mereka. Mereka berkata, "Siap Komandan." Kemudian Xin berpindah ke zona aman Heavenly Wing, titik kumpul ke-6. Di mana itu merupakan tempat tinggal Yening. Yening mengatakan pada bawahan komandan yang mengawalnya, "Para senior, cukup di sini saja, aku bisa pulang sendiri." Para bawahan Panglima Xiao pun mengerti dan membiarkan Yening pergi. Tentu Yening menjadi pusat perhatian para warga di sana. "Hei, bukankah itu Yening? Apa dia jadi orang besar? Apa dia baru saja datang dengan kendaraan militer?" Tentu mendengar kawannya yang membicarakan Yening dengan asal diplak begitu. Pria sebelahnya berkata, "Pelankan suaramu, pasti ada sesuatu jika dia dikawal oleh para awak kenar." Tapi Yening tidak peduli dan dia terfokus pada anak perempuan yang sedang berjalan. Yening pun memanggil anak itu yang bernama Xiaoan. Mendengar namanya dipanggil, bocah itu berhenti. Kemudian menoleh ke belakang dan mengenali suara orang yang memanggilnya. Ternyata dia merupakan adik perempuan Yening, bernama Yi Xiaoan. Tentu saja setelah melihat wajahnya, Yening sangat terkejut bercampur senang. Dalam hati dia hanya berkata, "Maafkan aku tidak bisa melindungimu saat itu." Yening langsung berlari dan memeluk adik kecilnya. Kemudian dalam hati dia berkata, "Kali ini aku takkan pernah membiarkanmu menderita lagi." "Kakak, kita sudah tak bertemu lebih dari setahun, bukankah kamu di kamp latihan? Bagaimana kamu bisa keluar?" Yening menjawab dengan air mata senang,
kakakmu ini sudah mengikuti ujian. Xiaoan kembali bertanya kakak, kenapa menangis? Bukan apa-apa, aku hanya senang melihatmu lagi. Kakak, ayo kita pulang. Ibu sangat mengkhawatirkanmu sejak kamu pergi. Iyeng, ayo kita pergi bersama dan memberi kejutan pada ibu. Kakak, lihat aku beruntung hari ini dan mengambil lebih banyak bagian. Kita bisa pergi dan membeli sepotong kue sebagai gantinya, jadi kakak bisa makan enak hari ini. Sambil tersenyum Yining menjawab gadis konyol, kita semua akan makan enak hari ini. Benarkah? Apa ada daging juga? Tentu saja, sebanyak yang kamu mau. Xin lalu memperlihatkan makanan yang sangat banyak di meja makan. Wow, kakak ini banyak sekali. Ibu Yining menanyakan, bagaimana proses untuk tes awakeningnya? Banyak tetangga yang menanyakannya. Dengan tersenyum senang, Yining menjawab, kalau dia lulus tes, dan sekarang sudah menjadi awakener. Tentu Ibu Yining senang mendengar itu, apalagi dengan Xiaoan. Hebat kakak, kau memang benar-benar kebanggaanku. Kakak, karena kamu sudah lulus, apa kita sekeluarga bisa makan makanan seperti ini setiap hari? Iya tentu saja bisa. Kebahagiaan kecil itu benar-benar mengobati rindu Yining pada adik dan ibunya. Kemudian pada malam harinya, terlihat ibu dan adik Yining yang sudah tertidur, serta Yining yang senang melihat mereka lagi. Kemudian Yining masuk kamarnya dan berkata, sistem aktifkan skill book learning. Seketika muncul sistem. Misi selesai, 4 poin atribut diperoleh. Skill level C terdeteksi, skill stab sword terdeteksi, pembaruan skill berhasil. Skill pedang stab sword ditingkatkan ke level triple S dan berubah menjadi skill sword storm. Yining pun mengeluarkan skill itu di tangannya dan seketika memunculkan aura yang sangat kuat. Yining kemudian membaca keterangan sword storm, di mana setelah mengonsumsi 4.500 poin energi spiritual, dapat memanggil semburan sword ki dan menyebabkan pukulan yang kuat ke area target dalam waktu yang sangat singkat. Skill ini hadir dengan kecepatan super, dapat menghancurkan armor, penghancur segalanya, penguraian, dan lainnya. Catatan, kekuatan penghancur dari skill ini telah meningkat 1000% dari levelnya saat ini, tolong gunakan dengan hati-hati. Tentu setelah membaca itu Yining sangat terkejut, dia berkata, ini benar-benar ditingkatkan dari tingkat jika triple S, meskipun aku telah melihat banyak hal di kehidupan sebelumnya, aku belum pernah menemukan sesuatu yang sehebat ini. Jadi sekali pakai membutuhkan 4.500 poin spiritual, tapi tunggu dulu. Yining mengamati semua status miliknya. Kemudian dia berpikir, jika aku tidak menghitung bonus equipment, menggunakan sword storm sekali, secara teori aku harus mencapai level menengah ketiga dulu. Untungnya aku tetap bisa menggunakan skill setiap 48 jam, kalau tidak, bahkan jika semua energi spiritualku terkuras dari tubuhku, aku tidak akan bisa menggunakannya, sekalipun saat ini. Tapi yang merepotkan adalah sistem tidak mengizinkanku untuk mengungkapkan informasi apapun yang terkait dengannya. Jadi, aku tidak dapat menjelaskan sumber skillku atau kekuatanku kepada orang lain. Dengan kata lain, sebelum aku dipromosikan ke tingkat 2, aku harus menghindari penggunaan sword storm di depan orang lain. Sekarang adalah waktu yang krisis bagi komandan untuk memasukkanku ke dalam program. Jadi lebih baik tidak menimbulkan masalah. Tapi ini adalah skill tingkat tinggi yang belum pernah aku lihat dalam kehidupan sebelumnya. Aku benar-benar tidak sabar ingin menggunakannya, ucap Yining sambil melihat skillnya. Kemudian Yining mengingat suatu tempat. Saat ini dunia dipenuhi energi spiritual yang membuat berbagai dunian muncul di mana-mana. Dengan adanya awakening dan petualangan dan cobaan yang telah selesai, informasi yang relevan tentang dungeon secara perlahan dapat dikumpulkan oleh umat manusia. Militer khususnya menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk meneliti dan mengembangkan dungeon uji coba. Mereka menggunakannya untuk pelatihan tempur yang sebenarnya bagi pasukan mereka, dibandingkan dengan dungeon yang dibuat secara alami. Bahaya fatal dapat dihindari di dungeon uji coba itu. Keamanan juga dapat ditingkatkan ke tingkat yang ekstrim. Aku bisa pergi ke dungeon uji coba dan mencobanya bukan? Ungkap Yining dalam hati. Dia pun kini pergi menuju dungeon uji coba dengan menggunakan setelan yang menurut admin keren guys, mirip-mirip sama solo leveling. Kemudian Xin berpindah ke zona aman Heavenly Wind di dungeon uji coba, di mana Yining sudah berada di sana dan disambut oleh petugas. Dia pun meminta tolong kepada petugas
agar membukakan dungeon tingkat rendah untuk satu orang. Jenis apapun boleh katanya. Tentu petugas itu berpikir serta mengenali Yening. Dia adalah orang yang memiliki bakat double S. Komandan bilang kita boleh membukakan dungeon untuknya. Kemudian petugas itu bertanya pada Yening, satu orang, bukankah seharusnya kau pergi dengan rekan? Dengan kekuatanmu saat ini, sangat berbahaya untuk masuk sendirian. Yening membalas, aku hanya masuk untuk melakukan tes kecil. Lalu aku akan segera keluar. Yening pun lalu menekan tombol di tangannya. Lalu tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Dan kini dipindahkan ke dalam dungeon uji coba. Sistem memberitahu lokasi dan tingkat kesulitan dungeon pada Yening. Yening lalu berkata, ini dibuat tidak lama setelah kiamat. Jadi senjata yang diberikan di dungeon ini adalah dagger. Yening pun mengambil dagger itu. Yening juga tersenyum, serta berkata, sesuai dengan keinginanku, semakin lemah senjatanya semakin mudah untuk menguji skillku. Tapi ada seekor monster yang mengawasi Yening dari kegelapan. Tentulah Yening menyadari itu. Monster Dajjal itu kini mulai melesat maju ke arah Yening. Yening lalu melompat. Untuk menghindari terkaman dari monster Dajjal, Yening tidak ingin tinggal diam. Dia mulai menyerang dan berkata, beri aku poin. Truk, tusukan Yening menusuk tepat ke mata monster Dajjal, yang langsung membuatnya mokat seketika. Yening pun berjalan, sambil berkata dalam hati, ini tidak buruk, saatnya untuk berburu. Okelah guys, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mampir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.